Soalannya, apakah hari ini, di zaman modern ini, Tuhan masih memilih dan mengurapi seorang untuk menjabatani pelayanan kerasulan atau yang dipanggil apostol, Rasul Yesus Kristus di zaman modern? Jawaban Bishop adalah ada. Masih ada Rasul Yesus Kristus yang diurapi oleh Roh Kudus. Dalam kesempatan ini, saya ingin memberikan Anda landasan Alkitabiah mengenai apostolik ataupun pelayanan seorang apostol atau rasul Tuhan di dalam era Roh Kudus. Pertama, saya ingin membawa Anda kepada tulisan Paulus di dalam Efesus bab yang keempat ayat 11. Ayat 10 sebenarnya. Dikatakan ia, ayat 10, yaitu Yesus yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Ayat 11. Dan ialah, maksudnya Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Dalam hal ini saya akan berikan terma nama modern, rasul-rasul adalah apostol. Apostol ya. Maupun nabi-nabi. Dalam terma ini saya akan menamakan sebagai prophet. Prophet. Baik pemberita Injil. Dalam tema ini saya akan menamakan sebagai evangelis. Penginjil. Maupun gembala-gembala. Dalam terma ini saya akan memanggil sebagai pastor. Pastor. Dan pengajar-pengajar. Dalam terma ini saya akan memanggil sebagai rabbi, rebai, ya, pengajar. Prophet, apostle, evangelist, pastors, and teachers. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi tugas kelima jabatan ini adalah untuk melengkapi orang-orang eklesia, orang-orang kudus, the saints, pengikut-pengikut Kristus. Kita perlukan seorang bapa rohani. Kita perlukan seorang yang mengajar. Kita perlukan seorang yang memimpin. Kita perlukan seorang yang memberitahu masa depan, hala tuju gereja Kristus. Dan kita memerlukan seorang yang menjaga kita siang dan malam, yang memberikan kepada kita pelayanan firman Tuhan, pelayanan doa, yang menjadi tonggak, yang menjadi landasan. Bukan semua orang boleh menjabatani sesuatu pelayanan seperti apostol, prophet, evangelis, pastors, dan pengajar. Hari ini di kebanyakan denominasi tradisi lebih mengagungkan satu jabatan yang dipanggil pastor, gembala-gembala. Padahal gereja dari dulu lagi, zaman Paulus, dia telah menetapkan pertama-tama jabatan yang paling atas adalah rasul, apostol. Kemudian yang kedua adalah nabi.
Apakah masih ada Nabi Yesus Kristus yang diurapi oleh Roh Kudus pada hari ini? Bishop tetap berkata, yes, masih wujud. Masih ada yang Tuhan angkat sebagai Nabi Yesus Kristus yang diurapi dan dipilih oleh Roh Kudus pada era ini. Dalam sesi pengajaran Bishop tentang apostolik dan profetik, saya berbicara kepada Anda pada tahun 2025 ini. Bulan Februari bertanggal 2. Dan dengarkan dari Bishop. Argumentasi Bishop dalam doktrin apostolik dan profetik ini. Hari ini saya fokus tentang pelayanan seorang apostol atau rasul. Di dalam tulisan Paulus, dia juga berkata, bukankah saya seorang rasul? Bukankah saya telah melihat Yesus Kristus dan bukankah kamu adalah buah pelayanan kerasulanku? Dan di dalam hampir ke semua tulisan Paulus, 27 surat Paulus di dalam Perjanjian Baru yang menjadi canon di dalam Alkitab, dia sering memperkenalkan dengan berkata, Rasul Paulus atau dari Paulus, seorang Rasul Yesus Kristus yang dipilih. Dia mengaku dia tidak perlukan pengakuan ini oleh orang lain meskipun ada hamba-hamba Tuhan, terutamanya sidang para tua-tua, para penatua, ataupun hari ini Bishop gelar sebagai sidang para bishop-bishop atau episkopal, menumpang tangan kepada dia. Bahkan Ananias juga menerima wahyu daripada Tuhan Yesus untuk menumpangkan tangan kepada Paulus setelah dia mengalami face-to-face encounter dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Damaskus. Itulah pertama kali Tuhan Yesus datang kepada Paulus sewaktu dia mendapat surat perintah dari pegawai agama waktu itu untuk pergi mencari pengikut-pengikut Yesus, membunuh maupun memenjarakan mereka. Karena bagi mereka, sesiapa yang mengikuti Yesus waktu itu adalah bidat, seorang yang sesat, seorang yang mengajar yang palsu. Sebab kebenarannya adalah hanya orang-orang ahli-ahli Taurat, imam-imam yang benar. Dan Paulus seorang Farisi, seorang filosofer. Ingatkan dia itu mengikuti perintah Tuhan. Tapi dalam perjalanan dia ke Damaskus, Tuhan Yesus datang di tengah hari. Di dalam penglihatan yang bercahaya. Saulus rebah ke tanah. Namanya dulu bukan Paulus, namanya Saulus. Ya. Dan daripada daerah yang bernama Tarsus. Dan dia mendengar suara dari Kristus itu berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saul, Saul, why do you persecute me? Maksudnya, kenapa engkau menganiaya pengikut-pengikutnya? Dan Saulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Dan Tuhan berkata, akulah Yesus yang engkau telah aniayai. Nah, suara Yesus dalam penglihatan ini terjadi jauh bertahun-tahun setelah Yesus naik ke surga. Setelah pencurahan Roh Kudus. Paulus bukanlah satu daripada ahli di dalam 12 rasul yang dipilih oleh Kristus, bukan. Pada mulanya Yesus memilih 12 rasul yang dipanggil hari ini sebagai ke-12 rasul anak domba. Yang bersama-sama dengan dia hampir 3,5 tahun sewaktu Yesus hadir di dunia.
Tetapi setelah dia mati di kayu salib, dibangkitkan dari kubur, dia menceritakan tentang kedatangan Roh Kudus, dan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Setelah 40 hari 40 malam, para murid, para rasul-rasul, 12 rasul, menunggu di Yerusalem. Pada hari ke-50 dicurahkan Roh Kudus itu, memenuhi nubuatan Tuhan, memenuhi doa permohonan Kristus kepada Bapa untuk mengaruniakan Roh Kudus. Maka Roh Allah itu mula beroperasi sejak itu. Itulah era Roh Kudus, zaman gerakan akhir zaman Roh Kudus. Dan Paulus setelah bertahun-tahun menganiayai orang Kristen, Saulus mendapat pengalaman face-to-face encounter, penglihatan tentang Yesus. Dia tidak melihat Yesus secara fisikal, dia tidak berjalan dan hidup dengan Yesus selama 3,5 tahun. Tapi dia adalah seorang rasul yang diangkat oleh Roh Kudus Tuhan. Memang ada yang diangkat oleh Roh Kristus untuk berfungsi sebagai seorang rasul, seorang apostol. Melalui penglihatan itulah. Dan setelah itu dia mendapat juga penglihatan yang kedua, di mana Tuhan Yesus datang kepadanya dalam penglihatan dan berbicara untuk meneguhkan supaya dia berdiri teguh. Kalau Anda mau tahu ini, saya telah memberikan pengajaran ini dalam modul 1, ke-7 atribusi atau syarat seorang itu, bukti bahwa dia dipanggil sebagai apostol Kristus Yesus zaman modern. Modul 1. Saya memberikan modul 2 ini, Anda boleh merujuk kepada referensi saya bagaimana pengalaman Paulus ini dipanggil menjadi rasul. Itulah saya katakan di dalam modul 1, syarat pertama menguji seorang itu adalah seorang rasul Kristus Yesus ataupun apostle of Jesus Christ. Pertama, dia harus ada pengalaman menerima wahyu atau penglihatan, bertemu muka dengan Yesus dalam penglihatan. Bukankah aku rasul, kata Paulus? Bukankah aku telah melihat Yesus, kata Paulus? Kalau Anda belum pernah melihat Yesus satu kali di dalam seumur hidupmu sebagai hamba Tuhan, Anda bukan rasul. Dan di dalam penglihatan itu, Yesus harus berbicara kepadamu bahwa dia telah memanggil engkau menjadi hamba atau rasulnya. Harus ada panggilan. Panggilan ini bukan manusia. Paulus menulis dalam Galatia, menjadi rasul bukan manusia, bukan kehendak manusia. Berarti bukan oleh nabi. Nabi hanya mau meneguhkan panggilanmu. Tetapi panggilan itu adalah dari Tuhan Yesus Kristus. Itu jelas dia tulis dalam tulisannya di Galatia. Dari Paulus, seorang rasul. Bukan oleh manusia, ya bukan oleh institusi, bukan oleh nabi, bukan oleh para bishop, bukan. Tetapi oleh Yesus Kristus sendiri. Face to face encounter. Bishops, para sidang, para tua-tua, nabi, evangelis, pastor, boleh tumpang tangan dan menubuatkan. Tapi itu hanya untuk memberi konfirmasi. Tapi Anda sudah tahu konfirmasi itu daripada Kristus Yesus. Itulah sebabnya di dalam carta pelayanan jabatan rasul nomor 1. Nomor 1. Yang pertama, rasul Kristus Yesus. Yang kedua, profet atau nabi Yesus Kristus. Tapi hari ini, jabatan ini atau seorang yang menerima panggilan rasul ini ditolak oleh gereja-gereja tradisi. Mereka tidak mengakui, mereka mengagung-agungkan yang paling besar ialah pastor, senior pastor. Memang ada orang yang dipanggil menjadi seorang gembala. Tetapi kalau rasul Tuhan tidak ada, nabi Tuhan tidak ada, gereja itu tidak akan dibangun, tidak akan mendapat kekuatan. Sebab pengajaran kerasulan, pengajaran kenabian yang diajar oleh apostol dan profet itu beza. Dia ada pengajaran khusus.
Manakala evangelis juga ada pengajarannya sendiri tentang evangelism. Dan pastoral, seorang yang diurapi menjadi gembala itu ada pengajaran khusus tentang pengembalaan kepada gereja-gereja. Hari ini para ahli teologi mengajarkan tentang pengembalaan, penginjilan. Tetapi apostolik, profetik memang tidak diterima. Bahkan sampai kepada ekstrim di mana mereka mengatakan sudah tidak wujud apostol zaman modern. Sudah tidak ada nabi. There is no more prophet. Dan mulailah bermunculan mereka-mereka juga yang menggala dirinya rasul dan nabi. Terserah institusi pertubuhan gereja boleh menggelar rasul dan nabi. It's up to them. But to me, I have a very, very high value and requirement for somebody to be addressed, to be ordained as an apostle and prophet in my organization. I'm very, very serious in this matter. Bila kita melihat itu, menguji mereka dari buah-buah pelayanan, ternyata buah-buah pelayanannya tidak membuktikan dia seorang apostol. Begitu juga dengan nabi, dari buah-buahnya kita mengenal. Kita tengok buah pelayanan seorang yang menggelar dirinya rasul atau nabi 5 tahun. Coba tengok. Anda akan melihat bahwa buah-buah pelayanan kenabiannya tidak ada. Tiada bukti. Pelayanan apostolik, pelayanan profetik, tidak ada bukti. Buah pelayanannya itu hancur. Tiada kekekalan di dalam buah pelayanannya. Dia coba membuka gereja. Gerejanya tidak sampai satu tahun, tutup. Dia cobalah dengan video, dengan TikTok, dengan Instagram, dengan Facebook. Tumpang tangan orang yang sakit sembuh, tapi terbukti tidak disembuhkan. Dia coba membuktikan nubuatannya tentang masa depan. Diuji, ditunggu, tidak dipenuhi. Not being fulfilled the prophecy. Menjadikan nubuatnya itu palsu. Kalau itu benar-benar seorang nabi dan dia bernubuat, apa yang dia ucapkan itu akan berlaku. Kecuali itu ada profetik atau nubuatan yang bersyarat. Conditional prophecy dipanggil. Conditional prophecy. Tuhan berfirman tetapi ada disertai dengan bukan hanya doa tetapi pertobatan terjadi. Pertobatan terjadi. Ya, maka nubuatan Tuhan itu tidak berlaku dan diberikan penyataan baru. Ada seorang nabi yang dipimpin Tuhan untuk mengucapkan kepada seorang raja bahwa siapkanlah, aturlah rumahmu sebab engkau akan mati atau meninggal. Dan raja itu bila mendengar nubuatan nabi Tuhan ini, dia sedih, dia bertobat. Memohon pengampunan. Akhirnya Tuhan berfirman kepada nabi ini kembali dan berkata, pergi beritahu raja ini. Demikian firman Tuhan. Aku telah mendengar tangisanmu, ya pertobatanmu. Karena ini aku akan tambahkan lagi 15 tahun usiamu. Engkau tidak akan mati hari ini. You see, nubuatan itu under condition. Bila seseorang itu melepaskan nubuatan bersifat prediksi, contohnya, itu satu tugas Nabi. He prophesy, he foretell. Is just one of the attribute of a prophet. Nantilah kita akan dalam lagi pengajaran kita kenabian. Tapi karena hari ini saya ingin sharing pada kita tentang kerasulan. But a prophet will foretell. More than that, a prophet will foretell. Dia boleh bernubuat, dia juga boleh berbicara hari ini. Demikian firman Roh Kudus. Ya. Tetapi ada orang yang bernubuat, begini. Akan runtuh KLCC, akan terjadi penumpahan darah. Lepas itu tidak ada, tidak terbukti. Dan mereka mulai berkata, karena kami berdoa, itulah tidak terjadi. Bukan berdoa, kecuali orang itu bertobat. Kota itu bertobat. Orang yang berencana untuk membunuh penumpahan darah itu bertobat. Mungkin Tuhan mengubah.
Jangan kena diubah oleh doa. Tidak. Kalau firman itu sudah keluar dari mulut seorang nabi, mesti dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, dia adalah kategori nabi yang belum sempurna ataupun palsu. Nubuat palsu. Itu bukan membuktikan dirinya seorang nabi. Sebab seorang nabi dari Kristus tidak pernah salah di dalam hal menubuatkan. Apa yang dia bicarakan itu pasti terjadi. Kecuali orang yang menerima nubuatan itu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan mungkin mengubah pemikiran rencananya untuk berkata, karena dia bertobat, aku akan pulihkan dan tidak akan menghukum atau fulfill the prophecy. Itu kita boleh terima. Amin. Tetapi hari ini saya ingin berikan lagi satu ayat di dalam Kisah Rasul-Rasul. Bagaimana pada zaman Rasul Paulus, bukan hanya Paulus menjadi rasul, tetapi ada beberapa rasul-rasul dan nabi-nabi yang lain. Untuk memberikan landasan pada Anda bahwa there are more than 12 apostles. Ada lebih dari 12 rasul-rasul. Bukan hanya Paulus, ada lagi rasul-rasul yang lain yang telah ada dan Tuhan pilih, diurapi oleh Roh Kudus pada waktu gereja Tuhan itu. Di dalam tulisan Rasul Paulus di Roma, kitab Roma, bab yang terakhir yaitu bab ke-16. Dengar betul-betul ya. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, Paulus memberi salam begini. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa. Berarti mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Saya ulangi dalam bahasa Inggris. Salute Andronicus and Junia, my kinsmen and my fellow prisoners, who are of note among the apostles, who also were in Christ before me. Nah, perhatikan betul-betul. Paulus memberi salam kepada dua oknum atau pribadi yang nama dia Andronikus dan Yunias. Andronikus dan Yunias. Dan Paulus menyatakan bahwa mereka itu menjadi Kristen sebelum Paulus menjadi Kristen. Dan mereka adalah orang-orang yang terpandang di antara para rasul. Kalau Anda melihat 12 rasul yang dipilih oleh Yesus, nama-nama ke-12 rasul itu telah ditulis, telah dinyatakan oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 4 kitab. Anda tidak akan temukan rasul yang bernama Andronikus. Anda tidak akan temukan rasul yang bernama Yunias. Tapi di sini Paulus
sebagai rasul juga memberi salam kepada dua rasul ini. Ini adalah rasul yang diangkat oleh Kristus Yesus melalui urapan Roh Kudus untuk menjadi rasul kepada orang-orang di Roma. Rasul Andronikus, Rasul Yunias, Apostel Andronikus, dan Apostel Junia. Nah, ada argumentasi bahwa Junia ini adalah perempuan. Yunias ini adalah perempuan. Well, Tuhan boleh memilih apakah dia laki-laki atau perempuan. Sebagaimana Tuhan telah memilih Nabiah, profetes, yaitu perempuan. Dan juga judges, para hakim-hakim di Perjanjian Lama. Ada juga Tuhan mengangkat Deborah. Tuhan mengangkat seorang hakim perempuan. Tetapi biasanya majority dari 12 rasul itu adalah laki-laki, tetapi ada satu yang membakti dirinya sebagai rasul atau nabiah, prophetess, woman prophetess. Memang ada. Ini satu bukti yang sangat-sangat Alkitab yang jelas yang tidak pernah diajarkan oleh gereja-gereja tradisi. Saya heran. I'm very surprised why Apostle Andronicus and Apostle Junia is not being recognized in today's church history. Why Paul is mentioning about these apostles? Gereja-gereja tradisi hari ini, apakah dia Methodist, Assembly of God, Lutheran, Evangelical, Pentecostal, gereja-gereja Pentecostal Church, Baptist Church, kebanyakan terutamanya di negara-negara Asia. Syukur karena di Eropa atau di Amerika sekarang mereka sudah melihat wahyu ini dan mereka mulai menerima kehadiran apostol-apostol dan prophets. Tugas ini adalah untuk membentuk jemaat. Rasul ada pengajarannya tertentu, nabi ada pengajarannya tertentu, apostolik, profetik. Gembala atau pastor ada pengajarannya tertentu. Evangelis ada pengajarannya tertentu. Dan rabbi atau pengajar-pengajar, teachers, ada pengajarannya tertentu. Kelima-lima ini akan membentuk tubuh Kristus menjadi kuat. Kalau tidak ada apostolic teaching, prophetic teaching, hanya 3 jabatan yang lain, gereja itu akan tetap lemah. Mereka tidak melihat hala 7. Yang menjadi hala 7 adalah hanya rencana manusia, rencana organisasi. But they don't have a prophetic revelation, they don't have an apostolic revelation because there is no apostles or prophet that is chosen by the Holy Spirit. Hari ini saya nampak berleluasa ini, rasul-rasul, nabi-nabi, apostol, Emmanuel, prophet Samuel, Tetapi tidak lebih daripada seorang teologian, seorang pemidato, motivator. Bukan senang melihat seorang yang dari Tuhan. Tapi bersyukurlah Anda kalau Anda ketemu seorang apostol. Bersyukurlah Anda kalau Anda ketemu dengan nabi. Dan kalau tidak ada, gereja itu akan sakit. Gereja itu tidak akan kuat. Dari segi doktrin dan pimpinan Roh Kudus. I want to declare to you, you need to welcome these 5 ministries. Kalau dia dipanggil rasul, biarlah nama dia rasul atau apostol. Kalau dia dipanggil menjadi nabi, biarlah namanya nabi atau prophet. Kalau dia dipanggil pastor, biarlah nama dia Pastor David, Pastor Samuel. Kalau dia dipanggil evangelis, biarlah nama dia Evangelis Joseph, Evangelis. Kalau dia dipanggil pengajar, kalau Anda segan memanggil rabi, sebab rabi itu bukan hanya dipilih Roh Kudus, tapi dia memang master.
Dia menguasai Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kitab Taurat. Dia memang membesar sebagai seorang yang belajar Alkitab. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kitab Tanak, kelima buku Musa. Dia belajar itu sepanjang hidupnya. Dia menjadi rabi. Tugasnya hanya mengajar dan mengajar dan mengajar. Saya belum pernah melihat orang yang memiliki jabatan rabi atau nabi yang sangat berpengetahuan. Saya belum. Tapi saya melihat teacher. Dan ada juga yang bergerak dalam kumpulan, yang melakukan pekerjaan apostolik atau kerasulan tapi belum menjadi rasul. Satu kumpulan apostolik, grup, kumpulan profetik, satu grouping. Atau gereja itu berciri-ciri apostolik group, prophetic group, but they are not prophet yet and they are not apostle. Contohnya 4 anak darah penginjil Filipus di dalam Kisah Rasul-Rasul bernubuat. Philip the evangelist have four virgin daughters and they are prophesying, giving prophecy, but they are not prophetess. Ada memiliki karunia profesi, bernubuat, tetapi bukan menjadikan dia seorang nabi, bukan. Sebab ada karunia. Ada orang yang mengerjakan pelayanan apostolik. Pelayanan seperti kerasulan, membina gereja. Dari segi puji-pujian penyembahan, ada tanda-tanda Tuhan menyertai kumpulan mereka. Tetapi bukan semestinya orang ini sudah ada jabatan rasul. Tapi dia adalah potensi kandidat calon menjadi rasul. Ada. Itu dia dipanggil on training, interim, something like this. The potential of becoming one day as an apostle. Tapi dia akan mengikuti, mempelajari dulu. Itulah ada sekolah kenabian, ada sekolah kerasulan. School of the apostles and school of the prophet. Where a prophet or apostle will lead them to train them to be one day become an apostle. One day to become a prophet. Di dalam sekolah pelayanan ini, Institut Roh Kudus, saya ingin memberikan modul tentang School of the Apostles and School of the Prophets. Dan inilah sesinya. Nah, saya ingin tanya kepada hamba-hamba Tuhan atau pemimpin-pemimpin gereja dari Pentakosta, daripada denominasi, Metodis, Lutheran, Anglican, siapakah Andronicus bagi Anda? Ini soalan saya. Siapakah Junia bagi Anda? Jelas dikatakan di sini, they are among the apostles, who are noted among the apostles. Mereka adalah rasul-rasul. Dan mereka tidak tergolong dalam 12 rasul-rasul. Bukan. Tapi mereka tergolong rasul-rasul dalam kategori yang telah menerima wahyu dari Yesus. Seperti Paulus. Bukan tergolong 12 rasul. No. 12 rasul itu Alkitab dalam kitab Wahyu mengatakan rasul ke-12 rasul anak domba. Itu kategori yang istimewa yang tidak lagi wujud hari ini. There is no more 12 apostle of the lambs. It is a very special level of apostle, and this 12 apostle is called the 12 apostles of the lamb. Ke-12 rasul anak domba. Ke-12 rasul anak domba yang telah melihat dengan mata kepala sendiri mereka tentang Yesus sudah tidak ada hari ini. Tetapi ada rasul-rasul yang diangkat oleh Roh Kudus. Mereka bukanlah rasul 12 rasul anak domba Allah. Mereka tidak pernah bersama Yesus secara fisikal, tidak. Tetapi Roh Kudus mengangkat mereka melalui penglihatan Kristus seperti Paulus, seperti Andronicus, dan seperti Yunias. Mereka adalah rasul. Tugasnya adalah membentuk
memberi training, memberi pengajaran, memberikan pernyataan apa kata Roh Kudus, memberi pimpinan kepada jemaat itu. Hala 7, gereja dan jemaat dan eklesia yang mereka pimpin di semua daerah. Tempat di benua. There are specific group of people who has the leadership of apostle and prophet. Yang kedua, saya memberikan interpretasi kepada Anda tentang rasul. What is an apostle? Ada 3 kategori yang nanti saya akan berikan. Satu, dalam bahasa Greek dipanggil apostolon. Apostolon. Itu level. Ada 3 level ya. Ada 3 tingkat ketinggian urapan menjadi rasul. Pertama, apostolon. Yang kedua dipanggil apostolos. Apostolos. Dan yang terakhir dipanggil apostolois. Apostolois. Macam seperti mana saya katakan, orang ini seorang dokter. Tetapi dia dokter pakar begitu. Pakar mata, dokter tapi dia pakar mata. Dokter pakar telinga, dokter pakar gigi dipanggil dentist dokter. Dokter pakar jantung. Heart. So bila Anda menghadapi masalah yang spesifik ini seperti mata, Anda tidak akan pergi sembarangan kepada seorang dokter biasa. No, you have to go to a eye specialist doctor. Dalam tingkat rasul itu sekurang-kurangnya minimal ada 3 tingkat saya pelajari. Ada yang tingkatnya rasul dalam kategori apostolon. Apostolon. Dan ada tingkat rasul yang dipanggil tingkat rasul apostolos. Dan ada tingkat rasul yang dipanggil apostolois. Urapan tidak sama, pengajarannya value, pengajarannya tidak sama. Wahyu yang mereka terima itu berbeza. Walaupun saya mengajar tentang apostolik, saya memberikan sedikit pencerahan tentang profetik. Nabi Yesus Kristus yang diurapi Roh Kudus hari ini pun ada 3 tingkat. Pertama, tingkat yang paling bawah, dia dipanggil menjadi nabi, tapi dalam level yang dipanggil nabik. Nabik prophet. N-A-B-I-Y o Q. Nabik prophet. Nabik. Nabi ini memang dipanggil menjadi nabi, tapi dia hanya menerima inspirasi Roh Kudus melalui dalaman dan terus mengucapkan kata-kata nubuat. Dan tingkat kedua, dia akan naik ke tingkat kedua yang dipanggil koze atau chose prophet. Koze, C-H-O-Z-E-H, koze. Ini adalah level seorang nabi yang mana dia mendapat mimpi atau penglihatan. Wahyu yang dia terima lebih tinggi dari wahyu nabi. Dia boleh melihat penglihatan. Itu level nabi koze. Dan level nabi yang paling atas yang setahu Bishop, paling tinggi. Nabi juga tapi level seer. S-I-I-A. Pelihat. Yang dipanggil ra'ah. Ra'ah. R-E-E-H. Atau I-R-E-E. Ra'ah prophet. Itu nabi yang paling tinggi. Level nabi yang paling tinggi di mana Ra'ah ini boleh melihat Tuhan muka dengan muka. Seperti Musa, seperti Daniel, seperti Samuel, seperti Yohanes dalam kitab Wahyu. Jarang orang dapat melihat Yesus muka dengan muka banyak kali. Ini level seer. Dalam 40 tahun pelayanan Bishop, setiap fasa 10 tahun itu Yesus akan memperlihatkan dirinya kepada Bishop. Bishop melayani. 4 kali saya mendapat penglihatan muka dengan Yesus. Saya tidak boleh melihat Yesus setiap hari, setiap bulan, setiap minggu. Kadang 7 tahun setelah saya melihat Yesus 7 tahun yang dulu. Setelah 7 tahun baru saya melihat penglihatan tentang Yesus lagi. Tapi puji Tuhan karena sudah 40 tahun Bishop melayani,
Setiap fasa 10 tahun itu Tuhan Yesus datang memperlihatkan diri. Kadang dia berbicara, kadang dia perlihatkan diri dalam rupa yang lain. Rupa yang rambutnya putih, jubahnya putih. Dan ada lagi, rambutnya hitam ikal. Dan jubah dia putih dengan merah selendang. Ada lagi pernah di mana saya melihat Yesus, rambutnya putih dengan berkilau-kilau emas dan jubahnya berkilau-kilau emas. Berubah-ubah. Kalau Anda melihat kitab Wahyu pasal 1, kitab Wahyu bab 1, Anda akan melihat Yesus, kitab Wahyu pasal 1, Yesus dikatakan anak manusia, rambutnya putih seperti salju, seperti kapas. Padahal sewaktu Yesus hidup di dunia rambutnya hitam. Berubah karena kemuliaan Roh Kudus. So itu level yang mana bukan semua orang mendapat penglihatan tentang Yesus berkali-kali atau banyak kali. Itu level Nabi Sir, Ra'ah, melihat malaikat. Saya beberapa kali melihat mata dengan mata saya malaikat Tuhan. Ada 2 malaikat Tuhan yang mengiringi bishop di mana-mana bishop melayani. Ada 2 malaikat penjaga. Saya sudah melihat mereka 2-3 kali melindungi bishop di Eropa. Yang satu hitam rambutnya dengan jambangnya begitu, yang satu lagi emas rambutnya macam emas. Tegap, my guardian angel, paham? Bishop sudah melihat mereka. Sebab bishop juga berjalan dalam 2 jalur, kenabian dan kerasulan, apostolik profetik. Kalau Tuhan memakai saya dalam pelayanan apostolik, saya bekerja sebagai seorang apostolik. Dan kalau Tuhan menginginkan saya melayani dalam hal profetik, saya akan ada urapan profetik untuk memberikan kata-kata nubuat kepada orang lain. Sebab bishop bukan orang baru. Saya sudah tahun 2025 ini melebihi 40 tahun dalam pelayanan. So saya sudah melihat perkara-perkara yang luar biasa. Tetapi berbalik kepada apostol. Siapakah apostol? Ini terakhir ya. Maksud apostol atau apostolos, apostolon, apostolois adalah someone being anointed by the Holy Spirit, being raised by the Holy Spirit and being called by the Lord Jesus Christ for a specific time with a specific mandate and commission, being sent one to a specific nations, geographical area to do the work of God among the saints and among the nations. Dalam bahasa terjemahan bahasa Rasul atau apostol ada seseorang yang diangkat oleh Yesus Kristus dan diurapi oleh Roh Kudus menjadi seorang apostol atau nabi dengan tugas khusus atau komisi atau amanat membawa message yang spesifik untuk diajarkan atau diberitakan kepada jemaat dan kepada bangsa. Dan rasul ini diberikan area atau kawasan untuk tempat dia melayani. Diberikan jemaat untuk tempat dia melayani di kalangan jemaat. Di sebuah daerah, kawasan di dunia, di tengah-tengah gereja. Dia ada message khusus yang tidak diterima dari orang lain. Semacam special envoy, orang bilang. An ambassador. Dan akan kelihatan ciri-ciri apostoliknya ini. Contohnya, Paulus menulis bahwa dia adalah rasul kepada orang-orang bukan Yahudi. Meskipun Paulus adalah orang Yahudi. Dari keturunan suku Benjamin, seorang Israel. Tetapi Roh Kudus
mengutus Paulus menjadi rasul atau apostel kepada bangsa-bangsa lain. Itu dia tulis dalam Galatia. Dan Paulus menuliskan bahwa Simon Petrus adalah rasul, apostel kepada bangsa Israel, kepada bangsa Yahudi. Paul is an apostle to the Gentiles, whereby Simon Peter, one of the 12 apostles, is an apostle to the Jews, to the Israel people. Jadi kalau Petrus melayani bangsa-bangsa lain sebagai rasul, dia tidak akan berjaya. He cannot be. He is a successful apostle among other nation, except kecuali hanya di kalangan orang bangsa Yahudi saja. Dan dia menempatkan ibu pejabatnya, Yohanes juga rasul, Yakobus rasul, dan Petrus, pejabat mereka adalah di Yerusalem. Manakala Paulus bersama dengan Barnabas, seorang nabi, menempatkan pejabat pelayanan mereka di Antioquia. Dan itu juga dibawa jagaan para sidang para tua-tua atau the bishops. Nanti saya juga akan menceritakan pada Anda tentang pemulihan pelayanan para tua-tua ataupun the bishopric. Itulah kami juga menerima pelayanan seorang bishop atau episkopal. Kami mengiktirafkan. Sebab pelayanan ini perlu dipulihkan. Dipanggil sidang para tua-tua dalam perjanjian baru. Council of Elders. Or in a modern term, Council of Bishops. Saya adalah bishop. World Bishop Council Federation. Nama pertubuhan saya. Tetapi dalam pelayanan jabatan, saya pelayanan sebagai apostle and prophet. Apostolik dan prophetic. Tapi memang saya bishop karena saya seorang daripada pemimpin di dalam pertubuhan antara bangsa bishop sedunia. World Bishop Council Federation. Itu organisasi kami yang dikirafkan di dunia. Saya seorang daripada pemimpin itu. Maka saya adalah seorang bishop. Supervisor. Oke. Inilah argumen saya, inilah keterangan saya, inilah kesaksian saya bahwa apostle is God ordained minister by Jesus Christ, being ordained by the Holy Spirit in these last days, becoming a special emissary to the nations that God has chosen with a special message, with a special mandate. And because of that special message and mandate, God anoint him with all the equipment that he need to become an apostle. Rasul itu diangkat dengan message istimewa. Dengan mandat otoritas daripada Roh Kudus yang istimewa. Yang khusus kepada jemaat dan kepada kawasan, kepada bangsa itu. Kalau Anda bertanya kepada bishop, apakah misi atau tugas khas Anda sebagai seorang apostle? Saya masih teringat. Saya mendengar suara Tuhan Yesus berkata kepada saya bahwa dia mau saya mengajar pengajaran khusus tentang pneumatologi. Dia katakan ajarkan tentang Roh Kudus. Itu message khusus apostolik kepada bishop. Dan sejak itu saya mengarang buku tentang Roh Kudus. Saya mengajar tentang Roh Kudus, tentang gerakan Roh Kudus. Bahkan sekolah Alkitab Bishop saya gelar Holy Spirit Institute College. Kenapa? Karena itulah message yang mau saya bawakan dan sampaikan sebagai seorang rasul. Saya ada message khusus. Saya buka pendidikan jarak jauh tentang apostolik ini.
Satu daripada pelajaran yang utama di dalam sekolah Alkitab Bishop adalah pneumatologi. Doktrin tentang Roh Kudus. Dalam sistematik teologi yang diajarkan oleh para ahli teologi. Tapi saya lebih dalam tentang itu. Pneumatologi, pengajaran tentang Roh Kudus. Karena itulah mandat apostolik kerasulan yang telah Tuhan berikan kepada saya. Mengajar. Tuhan Yesus berkata kepada saya beberapa tahun yang dulu, ajarkanlah mereka tentang ini, tentang Roh Kudus. Sebab kurang pelayanan, pengajaran, dan pengenalan. Siapakah itu oknum Roh Kudus, pribadi Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus memberikan karunia nubuat, karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Ada orang pun tidak menerima Roh Kudus dalam baptisan Roh Kudus. Bishop diberi mandat ini. Inilah tugas bishop. Mandat kepada bangsa-bangsa, kepada gereja-gereja. Saya tidak akan lari daripada pengajaran tentang gerakan Roh Kudus akhir zaman. Kita berada di era Roh Kudus ini. We are in this Holy Spirit era, Holy Spirit movement. Sebelum Yesus datang dan mengangkat jemaatnya, kita dalam kegerakan Roh Kudus. Bukan gerakan apostolik, bukan gerakan profetik, bukan. Ini semua di bawah payung gerakan Roh Kudus. Gerakan-gerakan ini, the movement, apostolic movement, prophetic movement, revival movement, or you name whatever movement. Actually, the whole picture is the movement of the Holy Spirit. Inilah gerakan Roh Kudus akhir zaman. Mempersiapkan gerejanya. Dan Nabi dan Rasul akan wujud. I prophesy to you. God is raising apostle and prophet in these last days. You have to accept. You have to begin to accept them. And I'm one of that teacher to teach about apostolic and prophetic. Saya ada karunia mengajar ini. Inilah misi saya sebagai seorang Rasul Yesus Kristus yang diurapi Roh Kudus. Kembali, Bishop akan membawa kepada modul yang ketiga. Terima kasih. Tuhan berkati. Amin.